Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat juga syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kesetiamu yang selalu baru. Dan Kau buktikan dengan memberikan hari yang baru buat kami di hari ini. Bahwa kami percaya ada maksud-maksud terbaik Tuhan bagi diri kami, bagi sesama kami. Untuk itu masuklah ke dalam hati kami. Agar kami boleh Tuhan menerima apa yang kau inginkan itu dan juga kami boleh melawan segala godaan-godaan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melawan dosa mata. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 4 ayat 5 sampai 10. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mata manusia bukan saja rawan terhadap debu atau kotoran-kotoran kecil, tetapi juga rentan terhadap cobaan atau godaan si iblis. Iya, lewat mata. Bagian tubuh inilah yang biasanya menjadi sasaran pertama dan utama iblis. Perhatikan, pada waktu iblis mencobai Yesus, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, seperti kita baca di Matius 4 ayat 8 tadi. Mengapa perlu membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi? Supaya dari situ mata Yesus dapat lebih jelas melihat. Sehingga hatinya lebih cepat terpikat. Dan dosa kian datang mendekat melalui mata tersebut. Demikian juga jika kita membaca di Kejadian, proses yang sama dialami manusia di awal kejatuhan mereka, yaitu mulai dengan mata. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Jadi jelas dari mata turun ke hati. Hati pun menggerakkan tangan. Sebab itu hentikanlah langkah dosa ketika ia masih berada di mata. Ya. Hentikanlah langkah dosa ketika ia masih berada di mata. Belum ditindakan. Seperti ada kata pepatah India mengatakan, bunuhlah kobra selagi ia masih telur. Wah, Ibu dikasih Tuhan. Sama sekali jangan beri toleransi kepada godaan dosa. Setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5 ayat 28 sampai 29. Yesus memberi peringatan sekeras ini. Tetapi bagaimana caranya kita mematikan dosa itu selagi masih dalam pandangan mata? Tentu masing-masing orang bisa menentukan pribadi dengan masing-masing pribadi mana yang paling efektif bagi dirinya. Saya hanya dapat mengajukan beberapa saran saja. Ya mungkin
bisa sama dengan rekan-rekan, tapi mungkin juga bisa berbeda. Pertama, segera berhentilah melamun ya. Kalau kita melamun, lalu lakukanlah sesuatu yang dapat mengalihkan konsentrasi kita. Ketika masih di asrama dulu, ada seorang teman yang bila ia merasa bahwa ia mulai melamun atau menginginkan hal-hal yang tidak-tidak, maka ia segera membuka bajunya dan mulai berlatih angkat besi. Nah, ya. Pilihlah suatu kegiatan yang cukup memeras tenaga dan pikiran yang membutuhkan segenap konsentrasi Anda, sehingga pikiran Anda tidak lagi tertambat pada yang tidak-tidak, yang aneh-aneh seperti sebelumnya. Yang kedua yang cukup efektif buat saya adalah menghentikan godaan adalah tidak berada di tempat yang sepi, tetapi berada di tengah-tengah keramaian. Hampir semua perbuatan tercela atau perbuatan jahat selalu dilakukan di tempat yang tersembunyi. Hanya penderita psikopatlah yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan apa saja di muka umum. Karena itu, bila di tempat yang tersembunyi, bila tempat yang tersembunyi adalah tempat yang paling aman untuk berbuat dosa, maka tempat yang paling ramai menurut saya adalah yang paling ramai adalah wilayah yang ampuh untuk menghentikan dosa. Tetapi sekali lagi itu masing-masing kita mempunyai uh, hal-hal yang efektif ya bagi diri kita sendiri. Bagi kita tentunya yang paling utama atau yang paling mulia untuk melawan dosa atau dosa mata adalah membiasakan diri memikirkan Kristus dan firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Orang-orang demikian tidak mungkin bukan untuk orang yang dengan serius memikirkan Kristus maka juga serius memikirkan dosa. Tidak. Begitu orang itu memikirkan serius akan Tuhan, memikirkan dengan serius dan membaca firman dengan sungguh-sungguh, maka dosa itu dapat dikalahkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Amin.